Nih, semuanya selamat pagi. Untuk materi kali ini mungkin Pak mulai dulu dari penampilan yang ada di LKS-nya tentang limit Tahingya. Nah, secara singkat saja, limit Tahingya ini adalah suatu limit yang mendekati suatu bilangan yang sangat besar, gitu ya. Bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, yang sangat besar itu disimbolkan dengan Tahingya atau negatif Tahingya. Ya, bagusnya belum. Bentar ya, Pak, kita ya. Ya, gitu ya. Jadi tidak dulu LKS-nya. Nah, jadi seperti itu. Terus penggunaannya seperti apa? Mungkin tunggu sebentar dulu, ini ada teknis sebentar. Ini Pak, share ya ke sana ya guys ya. Join dulu satu kali. Ini ada Wahyu ya dari Omiksa. Dia akan join kegiatan kita. Oke, kita lanjut ya. Ada limit yang sangat besar dan yang sangat kecil. Nah, maksudnya bagaimana? Bagaimana penggunaannya? Ini kita akan lihat satu contoh pada sebuah gambar ya. Bentar. Ini. Nah, apakah sudah terlihat gambar Pramodia? Belum ya? Pramodia, coba Pak bantu. Terlihat gambar belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, sekarang sudah terlihat Pramodia? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini adalah contoh klasik limit X mendekati Tahingya fungsi fx per gx. Nah, ini videonya ada di MATLAB atau bagaimana. Intinya ingin Pak sampaikan untuk limit Tahingya, untuk aljabar ya, versi pertama. Cara yang pertama sebelum menggunakan rumus cepat itu adalah kita menggunakan pembagi tertinggi. Ambil contoh nomor 1, limit X mendekati Tahingya 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 3, gitu ya, dikurangi oleh 3, dibagi 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 1, kan itu ya soalnya. Nah, secara biasa untuk mengerjakannya kita cukup membagi dengan pangkat tertinggi, ya. Nah, pangkat tertinggi itu adalah pangkat tertinggi yang ada pada pembagi. Di sini adalah pangkat 3 ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan pangkat 3. Nah, seperti itu ya, dibagi dengan pangkat 3. Pangkat 3 ini bukan dipilih yang dari atas ya, dari yang paling bawahnya ini. Jadi semuanya dibagi dengan pangkat 3. Ini boleh kenapa? Karena berlaku sifat pada pembagian. Jadi kalau satu dibagi, semuanya dibagi, tidak berubah hasil. Nah, 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, ini hasilnya 4, ini hasilnya 2. Nah, kemudian dari tahap sini ke sini, itu dilakukan substitusi. Tahingya ya, Tahingya itu ada 2 dibagi Tahingya itu bernilai 0. Apapun dibagi bilangan Tahingya itu hasilnya adalah 0, gitu ya. Karena Tahingya itu menyatakan angka yang sangat besar. Pada limit angka yang sangat besar itu hasil pembagiannya akan mendekati 0, 1 sama dengan 0, gitu ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, hasilnya adalah 4/2, atau gampangnya dilihat yang koefisien pada pangkat tertinggi 4 bagi 2. Gitu ya. Nah, itu yang contoh-contoh yang biasa. Yang maksudnya yang pernah kalian pelajari dulu di kelas 11. Nah, yang ke nomor 2 juga. Nah, nomor 2 diperhatikan. Di sini ada pangkat 3, di sini pangkat 2. Yang mana yang pakai? Yang di paling bawah ya. Kita bagi dengan pangkat 3. Gitu ya. Sama dengan nomor 3. Ini nanti juga ada di link videonya. Ya. Bedanya kalau pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau pangkat yang di atas lebih besar pada pangkat yang di bawah, nanti hasilnya adalah Tahingya. Ya. Cuma itu pengulangan saja. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi penggunaan pada limit aljabar yang kemarin sudah pernah digunakan di kelas 11. Dan juga bisa kita lihat, nah, di sini ada 3, ya. Jika dia A per P dengan N sama dengan pangkatnya sama, maka hasilnya cukup dibagi. Jika N kurang dari M, hasilnya 0. Jika N lebih dari M, maka dia hasilnya Tahingya. Ya, ini simpelnya gitu.
Ya, mungkin Pak kompres yang tidak sama sekali dengan LKS. Jadi yang perlu kalian pahami semua, tahingga itu adalah menyatakan bilangan yang sangat besar. Kalau negatif tahingga, ada negatifnya ya, itu menyatakan bilangan yang sangat kecil. Gitu. Nanti LKS tetap kita pakai sebagai latihan soal. Jadi Pak pilihkan beberapa aja, tidak sebanyak kemarin ini ya. Pak akan pilihkan. Oke, seperti itu Pak Jabar. Nah, ini adalah bentuk limit mendekati tahingga yang berbentuk pecahan. Berbentuk ada akarnya. Ini soal yang paling sering keluar, yang mana kalau kita kerjakan dengan cara biasa, itu adalah dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Ya, terkadang bentuk sekawan adalah seperti ini. Ya, ini videonya nanti bisa tonton lebih detail lagi di channel MATLAB ini ya. Bapak ingin menggarisbawahi ini saja. Nah, terus ada yang bertanya, Pak, boleh nggak kita pakai cara yang lebih cepat? Ada ya. Nah, cara yang paling sering dipakai adalah yang ini. Nah, silahkan ditambahi yang ini. Nah, saya rasa ini sudah familiar di anak ya. Dikurangi 2 akar. Jadi dari sana dulu itu pengulangan materi yang kemarin kelas 11 ya. Ada masih ragu-ragu? Ini kan Pak pengulangan saja ya. Itu yang aljabarnya. Ada? Tidak? Ada yang bertanya? Coba Pak panggil satu orang dulu untuk bergabung dengan saya. Amelia Pratiwi absen 01. Amelia Pratiwi. Ya, Pak. Nah, ini sudah pernah dapat di kelas 11 ya, Nak ya? Amelia ya. Ya, Nak ya. Sudah pernah dapat? Belum? Apa lupa? Amelia udah pernah dapat ini di kelas 11? Kurungan ini? Oke. Sudah. Yuni Rizka Dewanti, coba dijawab pertanyaan Pak. Ya, Amelia terputus sinyalnya. Ada Yuni ya? Oke, Nimade Paramita, tolong dibantu Pak. Nimade Paramita. Nih. Kenapa? Ya. Apakah ini pernah disampaikan di kelas 11 ya, Nak ya? Penggunaan ini ya? Udah pernah ya? Ya, pernah. Semester 2. Ya. Nanti mungkin beberapa soal yang mirip gini akan kita gunakan. Yang penting ya B dan Q. Syaratnya pertama itu mungkin belum disampaikan, mungkin pertegas. Ini A dan P-nya angkanya harus sama ya, tidak boleh berbeda. Misalnya sini 4x gitu ya. Di sini juga harus 4x pangkat 2. Kalau ini berbeda, cara cepat ini tidak berlaku ya, itu penekanan. Oke, terima kasih Amelia. Terima kasih Paramita, Amelia tadi yang sudah bergabung. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu pengulangan. Nah, sekarang kita masuk ke yang trigonometri. Nah, untuk yang trigonometri, mari kita lihat di LKS-nya. Ya, silakan kalian ambil LKS-nya. Nah, ini. Bagi yang belum mendapatkan LKS, nanti bisa dilihat punyanya Pak ini. Ini Pak sudah scan-kan. Ya, tidak bagus ya, tapi nanti kalau tidak punya buku, nanti bisa dipakai ya. Kita lanjut ke limit trigonometri untuk X mendekati tahingga. Jadi yang baru bergabung sekarang ini yang untuk aljabar Pak tidak terlalu tekankan karena Pak sudah yakin dapat di kelas 11 semester 2. Yang akan Pak sampaikan adalah limit X mendekati tahingga untuk trigonometri ya, yang untuk trigonometri ya Nak ya. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi intinya pada tahingga ini cukup satu yang kalian ingat semua, Kadek Yuda Maha. Coba hidupkan mikrofonnya Kadek Yuda. Teman saya lihat Agusnya ganteng sekali, coba Kadek Yuda. Kadek Yuda Maha. Kamu dan Gus? Iya, Pak. Nah, Gus kan sudah pernah dapat ya kelas 11 kemarin ya tentang limit tahingga aljabar ya Gus ya. Nah, yang trigonometri kan belum sama sekali ya, belum ya. Belum. Oke, belum ya, bareng-bareng sama Pak ya. Udah bawa LKS Gus, sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, kita lihat dulu limit yang trigonometri. Ini mungkin tidak semaksimal seperti biasanya ya, karena kita online begini. Waktu terbatas, tapi Pak akan nanti membuatkan pembahasan soal khusus kayak kemarin di YouTube ya. Mungkin 15 soal Pak jelaskan pelan-pelan nanti di waktu di channelnya Pak ya. Nah, sekarang kita lihat limit trigonometri tahingga. Itu kalian lihat halaman LKS-nya halaman 30. Silahkan cari halaman 30 dulu. Nah, Gus, sudah coba baca nomor 4 nih Gus sudah. Sudah, Pak. Silakan baca yang keras. Nomor 4. Ya. 4. Limit fungsi trigonometri menuju tahingga. Ya. Grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Ya. Bersifat
periodik yang nilai fungsinya di antara 0 dan 1. Oke, stop dulu. Perhatikan grafik. Stop dulu. Nah, Pak tanya kata periodik, Gus paham maksudnya Gus periodik? Apa, Pak? Apa kata maksud dari kata periodik di sini? Periodik. Nah, Tahu, Pak? Nah, periode itu artinya dia itu berulang. Ya, jadi dia memiliki periode-periode. Jadi kayak orang musim hujan, bulan apa dia akan terus berulang. Kayak grafik kurva nih. Naik, turun, berhenti. Naik, turun, berhenti dan seterusnya dia berulang, namanya periodik. Maka daripada itu nilainya ada 0 dan 1 dia akan berulang. Maksimal di 1, minimum di 0. Nilai maksimum, nilai minimum. Itu ya guys ya, makanya periodik itu artinya berulang. Ya, sinus dan kosinus kamu lihat ini grafiknya berulang. Makanya ada gambar ini. Itu udah ya. Nah, itu Ya, maksud bahasan dari itu. Nah, cara menggunakannya yang perlu kita perhatikan ini mungkin bisa dilewati. Nah, yang bisa kita ya itu adalah langsung ke contoh 2 ini. Nah. Kalau kalian bisa memahami contoh 2 dan contoh 1 ini, limit trigonometri akan sangat mudah. Mari kita lihat dulu contoh 2 ya. Kita lihat nomor 2A ya. Sudah lihat semua halaman 31. Saya minta Dian April ya. Dian April ya. Silakan nomor 2 dilihat dulu soalnya, coba tolong dibaca A dan B. Silakan dia. Ya, Pak. Terima kasih ya sudah rapi sekali. Tentukan nilai limit fungsional trigonometri berikut. Fungsi, nggak ada fungsionalnya. Fungsi. Ya, udah lanjut. Ya. A. Limit X mendekati tak hingga. Oke. 3X ditambahkan sin 2X per 2X ditambah 5. Oke. Nah, ini adalah limit X mendekati tak hingga yang positif yang ya. Nah, cara mengerjakan kita lihat dulu nomor 2 dulu. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini kita tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung seperti ini. Yang kita butuhkan adalah di sini. Ya, ini mungkin tadi tidak terdapat, yaitu ketika limit X mendekati tak hingga sin ya, sin X per X itu akan bernilai 0. Ini kayak ini loh. Ya, ini juga akan bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan bentuk seperti ini, kita lihat pangkat tertingginya juga. Pangkat tertingginya adalah 2X. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Jadi semuanya kita bagi dengan bentuk X pangkat 1. Mirip dengan aljabar. Ya, 3X bagi X, sin 2X juga bagi X, 2X-nya juga bagi X, 5-nya juga dibagi X. Itu idenya pertama. Udah ya? Nah, ketika kita bagi dengan X, nah ini tuliskan perkalian boleh. 3X bagi X itu akan bernilai 3. Sin 2X bagi X itu tidak bisa. Tidak ada hasilnya. Biarin bentuk seperti ini. Terus 2X bagi X juga 2. 5 bagi X tetap 5 per X. Gitu. Gitu ya. Nah, itu pertama sampai sini kira-kira G-nya paham atau enggak sampai sini dulu yang Pak kurungi. Gimana Dian? Sampai sini dulu paham maksudnya? Kenapa kok dibagi X? Kan kayak tadi ya, limit aljabar dibagi dengan pangkat tertinggi. Kebetulan di sini X. Iya. Ya Dian ya. Iya, Pak. Nah, ini dapat 3 ini gimana Dian? Kok bisa dapat 3 di sini Dian sama 2? Ini gimana ceritanya Dian? Dibagi dengan X ya Dian ya. 3X bagi X itu 3. 2X bagi X 2. Ya Dian ya? Ya. Nah, sudah. Sekarang ini bentuknya kita substitusi. Nah, ini Pak kasih kurungnya. Iya, Pak. Substitusinya lihat. Limit 3, hasilnya tetap 3. Limit 2, tetap hasilnya 2. Nah, yang ini, tak hingga, gitu ya. 2X bagi tak hingga. Jadi hasilnya adalah 0. 5 bagi tak hingga juga 0. Jadi apapun yang dibagi dengan tak hingga, ya bilangan yang sangat besar, hasilnya 0. Nah, sisalah 3 per 2. Hasilnya 0. Ya, 3 per 2 sisanya. 2. Ya, 2. Ya, ya. Nah, Iya, Pak. sudah. Oke, sekarang minta bantuan berikutnya. Nah, tadi nomor 2 ya. Lihat nomor B sekarang. Coba minta bantuan Gusti Kadek Surya. Gusti Kadek Surya, silakan hidupkan mikrofonnya. Misalkan, misalkan Y sama dengan 2 per X, 2 per maka X. untuk X mendekati tak hingga, diperoleh Y mendekati 0. Ya.
limit X mendekati tak hingga 5X sin 2X sama dengan 2 per X, limit sama dengan limit X mendekati tak hingga 10X per 2 sin 2X per X Oke, stop sama dulu dengan ya. Stop dulu ya, stop dulu. Nah, kita lihat soalnya nomor 2B dulu. Kenapa kok pengerjaan nomor 2B ini beda dengan 2A? Nah, pertama kita lihat soalnya. Ini limitnya X mendekati tak hingga. Sama ya. Nah, di sini ada 5X sin 2 per X. Nah, kita patut ingat untuk limit tak hingga, yang berlaku itu adalah sin X per X itu sama dengan 0. Untuk tak hingga ya. Ini nilainya 0. Sedangkan di sini belum ada terbentuk seperti itu. Gitu. Itu pertama kendalanya. Nah, caranya untuk mengatasi itu, di sini dia buat 5X itu setara dengan 10X bagi 2. Betul kan? Tidak berubah nilai. Sama ya, paham ya? Nah, 2X ini tetapin dulu dibuat sama dia. Nah, sekarang problemnya, bagaimana sih agar memunculkan ada X atau Y di bawahnya agar bentuknya seperti bentuk umum, yaitu sin X per X, sin 2X per X, sin 3X per X ya. Nah, caranya untuk memunculkan di sini yaitu, lihat di sini, 2 per X ini kita misalkan sebagai sebuah nilai. Sebut saja misalnya, di sini kan dia pakai Y misalnya. Jadi soalnya akan berubah menjadi limit, ya kan, sin Y, itu benar asalnya mulanya. Jadi 10 sin Y. Nah, 2X ini, agar dia setara dengan nilai yang tadi, kan dikeluarin dari sini nih. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini idenya adalah membentuk kembali ke bentuk yang semula, sin X per X. Yang mana pada tak hingga, itu bernilai 0. Nah, 0. Ya, bernilai 0 itu saja. Idenya cuma itu aja. Nah, karena ini sudah sedangkan di sini tidak bisa kita membuat dia bernilai 0, kita ingat lagi bentuk kemarinnya yang bentuk ketika Y mendekati 0 ini bernilai 1. Jadi karena ini tidak bisa, perlulah pemisalan. Biasanya yang nomor A ini sudah bisa kita cari, asalkan kita membentuk seperti ini 0, ini juga 0. Nah, karena ini tidak bisa, kita perlu misalkan, kita perlu transform ke mendekati. Perhatikan ini ada berubah ya, guys ya. Dari mendekati tak hingga, dia akan berubah menjadi mendekati 0. Ya, mungkin nanti lebih dalamnya pembahasan soal dengan segala macam, dia akan buatkan waktu khusus. Pak akan sediakan 15 soal. Mungkin durasinya nanti 2 jam. Pak akan bahas pelan-pelan sekali. Demi sekarang cuma pembukanya. Oh, idenya ini. Oh, ini yang perlu diperhatikan. Ya, halaman mana yang perlu kamu cermati. Ya, ini halaman berapa nih? 31. Bisa 2 contoh ini nanti minimal ke belakang pasti jago. Ya, Pak sudah coba tes sampai jawaban ke uji penilaian akhir semester. Pak sudah coba jawab. Jadi cukup 2 ini ngerti minimal udah bisa. Itu yang nomor contoh ini. Nah, itu anaknya. Oke, sekarang Pak minta bantuan. Ini Bintang Pradita. Saya lihat soalnya tadi dia paling ya. Silakan Bintang, hidupkan mikrofonnya. Hadir, Pak. Hadir. Tadi pas evaluasi lancar? Lancar, Pak. Lancar. Sekarang bantu Pak satu lagi. Nah, ini kan adalah limit fungsi trigonometri menuju tangnya ya. Di sini katakan sin X dan cos X itu bersifat periodik, nilai fungsinya di antara 0 dan 1, ya kan? Ya. 0 dan 1 itu kan umumnya. Nah, tadi kan Pak lewati nomor B, sekarang kita lihat contoh nomor 1A-nya. Coba Gusnya baca dan bantu jelaskan ke teman-teman ya. Nah, ini bagus. Baca dulu, coba. 1. Ya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut jika ada. Ya, dengarnya. Bentar ya. Ada kalimat jika ada. Jadi ada kemungkinan nilai limit itu tidak ada. Gitu ya. Kita lihat yuk, silakan nomor A. A. Limit sin 2x ditambah pi per 3 untuk x mendekati tak hingga. B. Limit 6 dikali sin 3x per x untuk x mendekati tak hingga. Ya. Oke, kita lihat nomor A dulu. Silakan Bintang. Nah, Pak baca dulu ya. Alternatif. Nah, Pak baca dulu Bintang jawab. Fungsi fx sama dengan sin 2x tambah pi per 3 bersifat periodik, maksimum minimum bernilai 1. Ini cuma penjelasan saja ya. Maksimum 1, minimumnya negatif 1. Ya. Sehingga nilai fungsi ini tidak mendekati satu nilai tertentu, nilai semakin besar dan mendekati tak hingga. Jadi nilai limit ini tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena dia adalah fungsi periodik. Gitu. Jadi ya tidak ditanya.
Atau kira-kira apa yang membuat ini memiliki tidak ada? Kenapa kira-kira? Menurut bahasa sendiri tanpa menggunakan bahasa LKS, kenapa nilai fungsi limit ini tidak memiliki nilai limit? Kenapa? Karena nilai dari, bisa dibilang derajatnya yang ada di dalam sin tuh, itu kan tak hingga. Oke, ya. Karena itu tak hingga ditambah pi per 3, itu kan kita nggak bisa nentuin hasilnya berapa. Bagus, bagus. Itu yang Pak pengen jawab. Karena itu dibilang nggak ada. Nah, maksudnya gini, bahasa sederhananya, seperti Bintang katakan, coba kamu substitusin 2 kali tahingga kan? Ini bahasa informal ya, bukan bahasa matematik. Bagi 3 ini juga tahingga. Sin tahingga itu pun nggak jelas kita kan berapa. Ya. Itu bahasa informalnya ya. Tapi secara konsep, sebenarnya karena nilainya itu tidak konsisten. Satu positif, satu negatif. Itu bahasa informalnya. Ini alasan formalnya. Kalau alasan informalnya ketika kamu substitusi nilainya kan tidak konsisten, berapa itu kan tidak jelas ya. Makanya tidak ada nilai limit. Gitu. Itu idenya ya. Bahasa informalnya gitu. Oke, coba Pak. Terima kasih Bintang. Berikutnya Dina Pratyaksa, kayaknya ini dia. Silakan Dina, bantu Pak nomor B. Silakan Dina. Yang B. Yang B, coba Fungsi. Ya. Ini. Fungsi fx sama dengan 6 sin 3x bersifat periodik dengan nilai maksimum 6. Stop. Dan Bentar. Kita kan tahu nilai sin itu kan maksimum 1 dan min 1 nih. Ya. Kok tiba-tiba di sini muncul angka 6? Kenapa kira-kira itu Dina? Nih. Karena di fungsinya itu dia bentuknya 6 sin 3x. Nah, Kalau 6 itu dari mana muncul 6 itu? 6-nya itu. Betul ya? Nah, Ya. kita perlu perhati semua ya, nilai sin 3x ini, mau apapun bentuknya setelah tanda sin ini ya, mau 3x, mau x kuadrat, mau 7x, atau apapun dia, nilai maksimumnya cuma ada 2, 1 atau min 1. Maksimum di 1, minimum di min 1. Berhubung ada 6 berupa konstanta, 6 kali 1 kan maksimumnya 6. 6 kali negatif 1, jadinya negatif 6. Oh, 6 maksimum, negatif 6 minimum. Gitu ya, penekanannya ya. Gitu. Lanjut lagi, Din. Wait. Untuk nilai x semakin besar mendekati tak hingga, maka nilai 6 sin 3x per x mendekati 0. Oke, stop. Kok bisa mendekati 0? Cuma kenapa kira-kira gitu? Kok dapat 0? Ya, karena dia tak hingga. X-nya tak hingga. Yang di bawahnya itu. Jadinya dia pasti mendekati 0 karena dia dibagi tak hingga. Betul. Kuncinya lihat X ini ya. Nah, jadi bahasa informal nih Pak, pakai bahasa sehari-hari ya, ya. Kita kan mempelajari 3 cara untuk mengerjakan limit ya. Cara paling pertama kan namanya substitusi. Andai kan kita substitusi X ini dengan tak hingga itu kita patut sadari adalah nilai bilangan yang sangat besar. Ambil contoh, 1 bagi 1 dapat 1. 1 bagi 2 dapat setengah. 1 bagi 1000 0, 1 bagi 1 juta juga dia makin mendekati 0. Ya, jadi tak ingat bilangan sangat gede, otomatis apapun di atasnya ini kita nggak pedulikan dia. Ya, kalau dibagi dengan tak hingga nanti dia 0. Makanya muncullah limit kalau sin bagi x ini untuk tak hingga ini ya, maka dia akan bernilai 0. 6 kali 0 hasilnya 0. Kalau kita tulis sebenarnya ya, ini limit x mendekati tak hingga kan, 6-nya di depan, terus sin 3x per x kan gitu ya. Nah, sin x per 3x kan itu. Nah, di mana nilai sin ini itu adalah 0, jadi 6 kali 0 maka dia akan bernilai 0. Ini nilainya 0 kali 6 tetap 0 ya, penegasan itu. Terima kasih ya. Gitu. Jadi itu ada sedikit pembedaannya di sana. Ya, ini mungkin pembukaannya dulu tentang limit tak hingga. Untuk pembahasan macam-macam soal tipe-tipe yang perlu saya tekankan, akan saya buatkan sesi khusus. Nah, pertemuan ini selain kita ngadain evaluasi tadi 20 menit, mungkin tadi ada kendala ya. Ada yang menggunakan laptop gitu ya. Ada yang menggunakan handphone, ada beberapa yang terkendala tidak bisa mengupload orang-orang. Itu tidak apa-apa, sudah saya buatkan solusinya, mengerjakan yang satunya. Nah, tidak apa-apa, ini mungkin pertama kita ulangan online itu ya dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau kemarin kan biasanya kalau kita di kelas kan 1 jam ya, kasih ya 40 menit ya, sekarang 20 menit 5 soal. Oke, mungkin Pak minta pendapat Mirah Chandra dulu satu orang. Kayaknya tadi coba Mirah Chandra, mikrofonnya Mirah.
dengar ya. Made Cita, coba Made Cita. Iya, Pak. Tadi Made Cita untuk evaluasinya ada kendala atau tidak? Enggak ada sih, Pak. Oh, lancar. Oke. Yang ada kendala siapa? Coba angkat tangannya biar Pak ingin wawancara dulu satu orang saja. Bentar, belum ada yang angkat tangan ini. Kayaknya semuanya ini lancar ya. Pak, coba cek sekali lagi. Oke. Pak, saya nggak bisa ngirim orek-oreknya. Siapa itu? Atas nama siapa itu? Coba kita kasih kesempatan bicara. Oh Bisa, ya, Pak. Anissa. Nggak bisa ngirim orek-orek, Anissa? Ya. Oh ya. Itu kan Anissa nggak bisa ngirim orek-orek itu penyebabnya kamu apakah sudah mengisi email? Paling atas tuh ada namanya email. Kamu udah mengisi email? Sudah. Sudah mengisi emailnya, sudah. Oh, itu soalnya ada kendalanya tidak bisa mengirim itu karena belum mengisi email. Nah, tidak apa-apa. Besok Pak sempurnakan lagi agar tidak muncul masalah seperti ini. Jadi isi dulu sekarang yang link kedua dulu ya, Anissa ya. Kan ada dua link untuk ulangan tuh. Nah, itu dikerjakan nanti. Jawab. Orek-oreknya dia menyusul aja, ya tidak apa-apa lah. Untuk pertama ini. Ya, jadi Anissa itu tidak bisa mengirim orek-orek yang masalahnya di terakhir itu ya. Karena sebenarnya jujur ya sudah settingan orek-oreknya sudah Pak buka. Filenya maksimal itu udah 100 MB. Jadi kan Pak tidak mungkin anak itu ngirim 100 MB kan, satu jepretan foto maksimal kan 5-7 MB ya. Jadi saya rasa tidak, mungkin ada kendala ya. Mungkin coba nanti handphonenya diganti atau pinjam yang bisa. Maksudnya temannya pinjam, maksudnya bukan beli handphone baru ya. Maksudnya pinjam handphone yang bisa gitu ya. Kadang-kadang kan masalahnya di hardware ya, bukan di software ya. Gitu. Ada lagi yang kendala? Terima kasih ya Mas Roy, nanti coba Pak tadi pesempurnakan. Oke. Oke, siapa ini? Hidup, tekan Amelia ya, Amelia. Silakan Amelia, mau bertanya. Email saya tuh gini, saya bertanya di email, Pak. Udah masukin. Ya, email ya. Terus pelan-pelan ngomong tepat nggak dengar. Kenapa? Nah, yuk. Salah di email. Oh, emailnya salah. Udah dibenerin lalu mau gitu. Oh ya. Okay. Saya udah masukin bener tapi nggak mau login. Oh, tidak mau login. Itu masalah di emailnya deh ya. Ya nanti kalau benar ada mau ganti email untuk pelajaran classroom, segera ya. Nanti nilainya nanti numpuk-numpuk kalau nggak hilang nanti nilainya deh ya. Nanti biar Pak buatkan itu ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu dulu pembukaan sekilas. Nanti di classroom Pak akan mungkin sebentar sore Pak akan shoot untuk limit trigonometranya. Jadi kalau sebelum itu kalian bisa cek channel MATLAB itu ya, yang Pak share itu. Di sana sudah lengkap. Ya. Minimal pelajari itu, dan Pak sudah menerima banyak sekali soal-soal yang dari kelas 11-12 nanyain. Nah, tapi mungkin Pak pesankan untuk kelas 12, ketika bertanya soal, jangan soalnya aja yang dikirim ke Pak ya, isi caramu sedikit ya. Isi caranya, Pak saya ragu ya, baru saya bisa bantu ya. Jangan soal aja dikirim ke Pak ya. Dan kirim, tapi isi pekerjaanmu di bawahnya. Biar nanti Pak gampang koreksinya. Oh, bagian ini nak perbaiki gitu ya. Jangan soal doang, tapi cara juga ya. Seperti itu ya pesan Pak untuk semuanya. Mungkin sekarang saya kasih kesempatan masing-masing ketua kelas untuk menyampaikan apa dari bawah ya. Mungkin dari MIPA 1 dulu, ketua kelasnya siapa ya sekarang? Siapa ketua kelasnya sekarang? Satu kasih 1 menit aja. Coba ketua kelasnya ya. Hadir Pak. Hadir. Berarti ya. Oh, berarti ya. Ketua kelas. Coba tadi mengikutinya, bagaimana pendapat teman-temannya untuk kegiatannya? Mungkin ada masukan yang bisa ditampung. Silakan 1 menit Mas Ma. Untuk evaluasinya tuh kebanyakan itu nggak orek-oreknya tuh nggak bisa di upload, nggak bisa dikirim Pak. Apa ya? Itu aja. Sama dong. Itu aja kayaknya Pak kendalanya ya. Coba tolong ketua kelas MIPA 1 nanti data apa penyebabnya kira-kira mereka itu gagal ya. Mungkin apakah emailnya sudah isi atau enggak ya. Nanti Pak minta rangkumannya ya. Oke, terima kasih. Siapa? Yang ketua kelas MIPA 2 siapa sekarang? Yang MIPA 2. Ntar lagi Pak Akhiri nih. 1 menit waktunya. Silakan MIPA 2 hadir. Oh ya, Mary tadi sudah izin sama Pak wakilnya kalau gitu. Dia katanya persembahyangan. Coba wakilnya MIPA 2. Siapa wakilnya? Siapa wakilnya nih MIPA 2 nih? Dede Pak, Dede Pak. Dede berbicara. Ayo Dede. Enggak apa, Dede. Itu enggak Yuda dah. Kamu mumpung lo gini, Yuda ganteng. Ayo Yuda. Depan mikrofonnya Yuda. Ada kendala apa Yuda untuk MIPA 2 Yuda? Udah Pak. Apa kendalanya? Kok sudah? Apa kendalanya? Atau enggak kamu lancar enggak tadi? Kamu tadi lancar enggak mengikuti evaluasinya?
Ada sih yang nggak bisa, Pak. Ya memang soalnya bisa jawab, tapi ikutinya lancar. Lancar, Pak. Oh, lancar. Bagus ya. Yang MIPA 3 sekarang. Yuk MIPA 3. Siapa ketua kelasnya sekarang? Kendalanya pas ngirim orek-oreknya aja sih Pak. Sama pas ngirimnya banyak yang macet kalau yang dari laptop. Oh, pakai laptop gitu ya. Soalnya kemarin Pak tesnya itu pakai tablet dan dia lancar. Ya, coba nanti didata lagi ya. Apakah dia benar menggunakan laptop atau mungkin ada satu yang keselip, mungkin beri masukan ke Pak biar nanti biar tidak terjadi lagi seperti ini ya. Ya kita ya. Iya, Pak. Kita masih ketua kelasnya ini. Ya. Selamat ya kita. Ya. MIPA 4 ketua kelasnya sekarang giliran. Ya satu-satu dapat. Mana Dinar? Ya silakan. Ya. Kalau kendalanya di kelas sama sih kayak yang lain, itu cuma di bagian yang ngirim orek-oreknya itu. Ya, selain itu lancar sih. Selain itu lancar ya. Oke. Ya, padahal sudah Pak tidak buat PDF ya, tapi untuk segera video ya. Nanti didata dulu di ketua kelas mendata apa sih sebenarnya penyebabnya itu, nanti agar Pak jadikan masukan untuk perbaikan besok ya. Ya. Mungkin sekian dulu. Nanti hasil rilis resmi nilai ulangan kalian mungkin beberapa saat mungkin akan Pak share ya. Share mungkin di grup kelas nggak apa-apa ya. Atau nggak usah. Ya nanti Pak share ya. Nanti siapa yang nilainya di bawah standar atau yang mohon maaf tanda kutip meragukan, nanti akan Pak tanyakan lagi ke masing-masing ketua kelas. Oke, terima kasih untuk kesetiaan kalian. Pak foto dulu ya. Kalian sudah menggunakan pakaian hendaknya. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti arahan Pak. Sekarang Pak screenshot dulu semuanya. Udah Pak rekam. Nanti mungkin siang ini akan Pak upload ya. Jadi kelihatan muka-muka anak semuanya. Jadi terima kasih sekali untuk kalian 12 ya. Semangatnya luar biasa gitu ya. Kita jempol dulu lah semuanya biar bagus screenshotnya, biar ada jempolnya. Silakan. Nih, 1, 2 semuanya. Nih, terima kasih ya. Oke, halaman 1 udah Pak foto. Halaman 2 sekarang. Ya. Halaman 3. Terima kasih. Ya, halaman 4. Terima kasih. Semoga kalian... Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semoga kalian sukses. Bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya. Sukses, Pak. Sukses.